اللهم استغفر الله وغفر استغفر الله الذي لا اله الا هو أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل على النبي المصطفى رسول الله وآله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وجميع أنبياء والمرسلين ما يدرك المقربين وقربين ساداتنا أبي بكر وعمر رسولنا وعلي وسائر رسول الله أجمعين وجميع الأولياء أجمعين أمة المجتهدين ومقلدين بالدين وعلم العاملين والفقهاء والنشان والقراء والسنة والسلف الصوفية المحققين تابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. نخص مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن بالمبang والشيخ وصاحب الولاية الشيخ عبد الرحمن صديق بن الشيخ محمد نقيب والشيخ كاجي نور العلم بن عيب الدين والشيخ جمال حسن بن عبد الرحمن صديق بن عبد الرحمن والشيخ كاجي محمد زين بن عبد الغني والشيخ كاجي عمران بن أنكار والشيخ كاجي محمد رشيد بن محمد حسن بن كاجي أربن ولجميع السادي وسليم أبو رحم والشيخ حاجي سروان عبدان بنيان الشيخ حلال بنغالان حمد مسروان وعلي زنغو والشيخ محمد أسد بن عبد الله كرمبين سمن المدني عبد القادر الجيلاني محمد بن عيسى بن يزيد المصمي جنين البدري إمام مسعودي والتوريدي ومحمد بن محمد الغزالي وأحمد البدوي والرهبل يا ابن مالكان ابن عباشد ابن مسام ابن نوح أبو العباس سيدنا حيدر عليه السلام عبد الله بن علوي الحداد وعبد الله بن علوي العدل الدروس ودر حسه Gaji Abdul Fattah Mumpak wa walidina wa walidihim wa amadina wa amadihim wa amadul muslimin ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anfa'na bi'ulumihim fid din wal dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب فقهنا في الدين وعلمنا التأويل بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, selama 1 bulan lebih kita libur. Alhamdulillah pada subuh hari ini Allah Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya mempertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini berserta dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu, untuk menambah dari nilai ibadah kita, tidak lupa tentunya kita berniat i'tikaf di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, serta niat-niat yang lain diantaranya untuk menghidupkan masjid, untuk bersilaturahim, untuk melaksanakan tugas sebagai seorang hamba Allah, kemudian mengharap ridha Allah dan mengikuti apa yang diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan niat-niat itu semoga Allah Ta'ala menambah nilai dari apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah kita. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga dengan salawat kita mendapat
predikat sebagai orang yang mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkumpul dengan beliau nantinya di akhirat, dan semoga Allah Ta'ala dengan kemurahannya mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu di dunia sekalipun dalam mimpi. Kita menyambung yang lalu, yaitu paslun fi adabil wudu. Nah, pasal pada adab tata cara yang terbaik bagi berwudu. Nah, kita samuaan wudu. Yalah, ini ibadah ini terbagi dua. Ada ta'akulan, ada ta'abudan. Ibadah kita toh ada ta'akul, ada ta'abud. Ta'akul tuh nang masuk akal. Ada ta'abud, terima aja lah. Gitu, dosa diprotes. Ya kan? Dosa diprotes. Memang kayak itu aturannya. Nah, itu ta'abud ngarannya. Amunnya ta'akul itu masuk akal. Orang bakami bebesuh bakami masuk akal. Sebab nang keluar tuh kotoran. Orang bahira besuh bahira masuk akal. Orang bakantut suruh beuduk masuk akal kada? Ngalih mah akalannya. Kenapa maka bakantut nang dibesuh muha? Ya kan? Ini contohnya kan bakantut kita. Asalnya bakantut murid dibesuh leh. Tapi tang dibesuh muha tangan, apa hubungannya? Itu artinya ta'abbud, dosa dipikirkan. Itulah aturannya. Dosa hendak dipikirkan, kenapakah itu ya? Ngarannya gen ta'abbud kita itu disuruh untuk mengikuti perintah itu ya. Nah, jadi ada bentuknya perintah, nah kita kada boleh kada udah umpati aja gitu. Ya kalau kayak semaja sama sembahyang kayak itu aja kan. Sembahyang kayak itu aja, itu ta'abbud. Dan kenapa maka sembahyang subuh 2 rakaat aja? Boleh. Aturannya sekalian aja olahraga 8 deh. Ya kan, apa makan 2 aja? Ya kayak itulah aturannya. Udah terima aja. Nah, itu. Jadi ibadah itu ada ta'abbud, ada ta'akul. Yang ta'akul itu yang masuk di akal. Oh ini dasar bujur pang kayak orang bahira kan basuh bahira. Ya lah itu masuk di akal kita. Oh cocok aja kotoran yang keluar dibasuh kotorannya. Kali berwudu, kenapa bakantut atau tegetuk antara laki-laki dengan bibini yang bukan muhrim, tegetuk betal, imbah betal nang dibesuh muha. Iya kan, ada itu aturannya kayak itu kita. Nah, jadi ini pasal pada menyatakan masalah wudu. Nah, ini satu pasal pada menyatakan adab tata cara mengambil air sembahyang. Nah, ini bahasa orang Behri aja nih. Sembahyang itu kan bahasa Sanskerta le. Bukan bahasa kita. Bahasa kita kan salat. Bahasa Sanskerta sembahyang. Kan asal itu tuh sembahyang. Hyang itu widiwasa segala macam ini dah. Tapi jangan dibahas yang itunya mengalihi menghabisi umur. Sembahyang itu kan menyembah nang widiwasa segala macam. Hyang kan, hyang widi kan gitu ta. Kada kayak itu kada. Pokoknya sembahyang itu bahasa kita, bahasa Arabnya as-shalah. Maka apabila selesai engkau daripada beristinja, ya, terdahulu kan subuh bangun, mungkin kita bakame atau bahira, maka istinja atau istinja sudah,
aturan buang air sudah, alah. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat apabila di ruangan terbuka. Kalau nya di kamar mandi, kamar apa? Di WC marah menghadap kiblat ke belakang ke hadap apa ada sebab dalam WC atau sesuatu yang punya tempat dari untuk buang apa dah, buang hajat lah. Maka jasiden nalah amon imbah talah gitu jangan ditinggalkan bersiwak gosok gigi. Nah, subuh imbah basuh bapak bahira bakami kita disunatkan untuk bagosok gigi pakai niat. Nah, nawaitu siwak sunatan lillahi ta'ala supaya dapat pahalanya. Namun kita kada berniat kada dapat pahalanya. Jadi sekalipun bergosok gigi itu sunat, tapi yang diperlukan pakai niat. Sebab setiap orang setiap subuh itu tetap bergosok gigi. Tapi bila inya berniat dapat nilai. Apabila kada berniat kada dapat nilai pahala. Nah, kayak subuh tadi. Nawaitu siwak sunnatan lillahi ta'ala. Aku bersiwak sunat karena Allah Ta'ala. Itulah. Nah itu setiap subuh kan bila kita bersiwak ya tuh bila berdiri hendak sembahyang lalu memakai siwaknya kada terbawa tadi nah biasanya bawa ada terus siwak mengatakan yang ngaran siwak itu yang bagusnya memang kayu arak yang bagusnya tuh tapi yang masih basah itu yang bagus mun karing kurang bagus juga sebab begetahnya itu makan menguatkan gigi. Jadi amun nang pakai odol bang boleh le sama nah, lantas kenapa maka kita hendak ke masjid itu membawa siwak? Mungkinlah siwak itu kan nyaman dibawa dah. Amun sikat gigi nang dibawa ngalih. Itu sebabnya yang disunatkan tuh pakai siwak supaya bawanya nyaman. Amun pahalanya bang, nah pahalanya ittiba lir rasul mengikuti Rasulullah itu, nang Rasulullah pakai kayu arak, itu jadi nilai kayu nang basah bot. Sesuatu yang kesat, sesuatu nang kesat. Lah, itu alat siwaknya. Nah, ini kebanyakan orang kita, nah karena siwak kadeda naja baju. Ada baju nang disiwakakan. Itu makruh hukumnya. Sebab Nabi kada katuju lalu meletakkan sesuatu yang dipakai untuk menjadi nah itu banyak dah naja. Itu kada disunatkan. Wong kada peraya sekali, itulah. Nah, ini orang kita banyak nih orang ini. Nah, benar. Hah? Ayolah nanti sunat. Sebab pahalanya gana. Nah, pahalanya gana benar. Rakaatani ma'as siwak ahabbu ilayya min 70 raka'atin bighairi siwak. Engkau sembahyang 2 rakaat dengan pakai gosok gigi itu lebih aku sukai ujar Rasulullah daripada engkau sembahyang 70 rakaat. 2 rakaat kau sembahyang lebih aku sukai daripada kau sembahyang 70 rakaat. Jadi ini lebih ganal daripada pahala berjamaah. Jamaah kan 27, tapi siwak 2:70. Jadi kalau bisa diusahakan mana pakai siwak tuh, pakai kayu itu
atau mon sikat gigi tadi julen jangan dibawa ke masjid saja. Pakai kayu siwak. Itu biasanya kan kita bila tulak ke Makkah nukar dah. Nyala tulak ke Makkah nukar. Sampai ke rumah bagi-bagi, imbah dibagi-bagi bet saurang kada ada lagi. Ini kali ini ya. Terusnya ditinggal lah untuk kita kan. Pahalanya enggak nah. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam as-siwaku mutahhirun lil fammi wa mardatun lirabbi wa muhiddatun lil basar. Sampai Sayyidina Ali itu radhiyallahu an menulis bahwa keutamaan siwak ini sampai lebih pada 90 keutamaan bagi orang yang memakai siwak gosok gigi. Artinya bersiwak itu menyucikan bagi mulut. Nah, yang kedua meridhokan bagi Tuhan. Sebab nang calon kita baca adalah Al-Quran. Ya kan? Yang dibaca calonnya Al-Quran. Oleh sebab itu, buntung berdarah, kalau kita berdarah, itu haram membaca Quran. Bersihi dulu, hanyar baca Quran. Dia boleh baca Quran mulut dalam keadaan berdarah. Bersihi dulu. Kita sembahyang kan yang dibaca Al-Quran. Nah, oleh sebab itu disuruh untuk mensucikan mulut. Nah, jadi Yasidin ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersiwak itu, bergosok gigi itu menyucikan bagi mulut dan meridhakan bagi Allah. Allah jadi ridha dengan sebab inya bergosok gigi dan menerangkan untuk mata. Mata kada mau kabur banget, apalagi buta. Nah, mudah-mudahan yang kedua juga yang bagus amalan itu untuk mata. Insya Allah kada mau buta. Itu ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah waktu azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kita baca marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Andak tangan dua ini ke mulut. Isap hanyar gosokkan ke mata, usapkan ke mata. Bacaannya marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik itu waktu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua. Ya kan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua kali kan? Nah, yang kedua. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua. Nah, itu. Jadi baca marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bacaan yang dibaca oleh Nabi Adam. Salawat Nabi Adam. Ya sallallahu alaihi Muhammad ya jua. Marhaban bi habibi itu bacaan dari Nabi Allah Adam. Kenapa jadi Nabi Adam baca itu? Waktu di dalam surga
Nabi Adam melihat nama, yaitu selain nama Allah ada nama Muhammad. Nah, jadi Nabi Adam ini bingung, ini siapa Muhammad ini ya Allah? Nah, itu Muhammad itu adalah dari keturunan engkau, dia adalah kekasihku. Nah, timbullah kerinduan Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Hendak bertemuan, ya Allah, temukan aku awan Muhammad. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan untuk melihat di kuku. Lihat kuku. Jadi HP terdahulu, HP Nabi Adam. Ya kalau ada gambar, jadi kita terlambat bisa HP Nabi si gambar. Nabi Adam di kuku melihat. Itulah. Itu orang-orang beheri bila kamalingan. Nah, ya kalau bila karena maling, ini cari kakanak nang kada berisi dosa. Joroh dilihat di kuku, ada bisa timbul orangnya yang menyuntan, ada. Orang beheri bisa kayak itu, ada. Jadi asalnya Nabi Adam punya ilmu itu. Jadi ketika itu, jadi marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak akan menjadikan buta mengamalkan itu. Ini tadi bisa orang bersiwak. Jadi siwak itu mensucikan mulut, menghilangkan dari bau mulut. Yang kedua Allah Ta'ala ridha. Yang ketiga mata taram. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nantinya nih, salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwakin. Nantinya tadi sembahyanglah dengan bersiwak, bergosok gigi, itu lebih afdal, lebih banyak pahalanya. Lebih afdal itu artinya pahalanya lebih besar daripada 70 sembahyang tanpa siwak. Kita bersiwak, nah itu tadi subuh tadi alhamdulillah sudah bersiwak, siwaknya dengan berniat nawaitu siwak sunnatan lillahi ta'ala. Mau kada bisa bahasa Arab udah aku bersiwak sunat karena Allah Ta'ala. Apa aja bersiwak, gosok gigi ya kada apa-apa lah, aku mau gosok gigi sunat karena Allah Ta'ala. Barang aja sama aja dah. Aku bergosok gigi, bahasa apa sih wak? Ya dah, aku bergosok gigi sunat karena Allah Ta'ala. Dah, dapat aja pahalanya. Pahala nyambetnya, pahala nyambet saja aku bersiwak. Nang bersiwak niat itu yang adanya dalam hati. Kan? Tuh, karena pentingnya bersiwak, ujar Nabi lebih ganal pahalanya daripada sembahyang 70 kali. Kayak tulis keutamaan agama ini. Agama ini sangat an-nadhafah, penting pada kebersihan. Pendidikan kebersihan, seluruh pekerjaan Allah Ta'ala jadikan nilai pahala yang besar. Tidak agama selain Islam mengatur sampai sekecil masalah, tapi Islam mengatur. Ya kan? Bergosok gigi aja diulah pahala, padahal baiknya untuk kita juga. Ini lagi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Jikalau tiada menjadi kesukaran, masyaqqah menjadi kesukaran atas umatku, niscaya aku suruhkan, la amartuhum, aku wajibkan. La amartuhum itu artinya aku wajibkan atas mereka itu bersiwak pada tiap-tiap sembahyang, bila berdiri bersiwak, bila berdiri bersiwak. Oleh sebab itu, ketika kita kada bersiwak,
ketika kita kada bersiwak lupa. Kalau tanah sembahyang tuh lupa. Allahu Akbar. Siwak ada di kantong. Ya Allah, siwak ada di kantong, tapi lupa. Allahu Akbar. Tetap sunat bersiwak sekalipun dalam sembahyang. Dan gerakannya tidak akan membatalkan sembahyang. Gerakan itu, padahal kan gerakan 3 kali berturut-turut batal sembahyang kan? Tapi bergerak 3 kali karena kepentingan dari urusan sembahyang tidak akan membatalkan sembahyang. Karena ini sunatnya sunat yang muakkad, sunat yang kuat. Oleh sebab itu ini misal. Allahu Akbar. Aku belum bersiwak. Ambil. Putar. Ini sampai sembahyang kada batal sembahyangnya. Sekalipun waktu sembahyang. Sama kesunatan memakai imamah sorban. Ini pakai sorban nih kada kaingat kan? Aku ada bersorban, ratan sembahyang. Ber. Berapa kali gerakannya? Banyak kan? Kada apa kada batal. Kenapa kada batal? Sebab memasang imamah itu as-salah ma'al imamah afdalu min ghairi imamah bi 25. Orang pakai bulang waktu sembahyang itu lebih genal pahalanya daripada kada pakai bulang 1:25. Jadi pakai bulang tuh ganal pahalanya. Cuman awak kada patuh. Asal napakah le. Padahal disunatkan dan bulang itu kada ditentukan untuk orang haji. Siapa aja sunat pakai bulang. Ada kita nih ada nang cara bersalahnya. Amun akau kepakai bulang je, kayak haji je. Ketakutan membunguli orang. Padahal dia lalu membunguli orang. Awak kan anda dapat pahala sunnah. Tapi kada patuh ningali. Cuman kawai tadi bang di rumah barang. Nah di rumah genali aja bulang. Atau sembahyang sunat kan di rumah, nah silahkan pakai bulang, itu supaya dapat pahala sunat. Itu sebabnya, apa karena bulang ini kan ada sanatnya, sanat pakai bulang dari Nabi langsung melajari. Ada siwak, ada sanatnya, nah, imbahnya bebulang, ada sanatnya. Bagus, jadi mau kawan di rumah lah, gawe pakai bulang. Namun di masjid ini cara bersalah juga, asa-asa kayak gitu. Allah. Padahal bagus. Dan tadi memakai bulang sambil sembahyang itu asal jangan terlalu ancap aja gerakannya, itu kadang membatalkan. Sekalipun gerakan itu lebih dari 3 kali. Nah, jadi sama siwak sekalipun sudah sembahyang, melihat dia ya silahkan aja, kada apa-apa, kada membatalkan sembahyang. Seandainya Nabi jikalau tidak kesukaran menjadi kesusahan atas umatku, niscaya aku wajibkan akan mereka itu dengan bersiwak pada tiap-tiap sembahyang. Tetapi, nah ada pulang para anaknya nih, jangan bersiwak pada ketika puasa, kemudian dari gelincir matahari. Nah untuk orang yang puasa aja, orang yang puasa tidak disunatkan malah makruh
bergosok gigi ketika gelincir matahari, tapi penyebabnya yang makruh nih, yang makruh bergosok gigi di waktu gelincir matahari itu untuk orang yang penyebabnya puasa. Tapi kalau bukan penyebabnya puasa, maka tetap disunatkan untuk bergosok gigi jika berubah bau mulut. Ini sudah tengah hari nih, udah tengah hari, lewat tengah hari kita puasa. Penyebabnya bau mulut itu bukan puasa, apa misalnya guring. Ibadah tengah hari guring. Itu tetap sunat gosok gigi sekalipun imbah tengah hari, muntung kada nyaman, nah baunya kada nyaman, tetap hukumnya sunat bergosok gigi. Sebabnya penyebab bau mulut itu bukan disebabkan oleh si puasa. Nang kada boleh bergosok gigi itu, nang makruh bergosok gigi itu penyebab baunya atau kada nyamannya bau mulut itu disebabkan oleh si puasa. Nah, kalau bukan karena puasa lain. Jadi sesudah gelincir matahari jangan bergosok gigi bagi orang yang puasa. Karena yang demikian itu hukumnya makruh. Lah, karena mengubah adat dari ibadah. Lah, kenapa jadi makruh bergosok gigi? Sebab bau mulut itu berasal dari ibadah, yaitu ibadah puasa. Jadi sama sesuatu yang ngarannya asarul ibadah, bekas-bekas ibadah itu sunat jangan dihapus. Misal kita berudu, akan udu dah. Udu itu kan biasanya bebanyo sini. Maka sunat jangan dilap. Bekas udu kita toh jangan dilap. Amon hendak membuangi gitu aja. Nah, itu aja buangi, jangan dilap. Amon dilap hukumnya makruh. Kenapa? Sebab inya termasuk asarul ibadah, ngarannya bekas dari ibadah, jangan dibuang supaya kaina inya jadi saksi di akhirat. Jadi sama sembahyang. Lalu ketika sembahyang bangkit dari sujud berdebu di sini. Nah, berdebu misalnya nih. Ini orang beheri kada pakai ini nih. Ya kan? Sembahyangnya langsung di pasir. Ya kan? Di padang pasir. Allahu Akbar. Bangkit nih berpasir sini. Kada boleh dibuang. Hukumnya makruh membuangi pasir nang di sini nih, nang di dahi itu dosa, biarkan aja. Itu amon beheri, ya kan? Karena sembahyangnya di padang pasir. Amon di masjid sawat berpasir itu ngarannya kaumnya pangulir. Iya lah, kaum kalau bisa benok bisa sapu. Nah, jadi orang melihat itu, menyapu itu hukumnya makruh. Sebab kaina pasir-pasir yang ada di muhanya itu akan menjadi saksi karena dia di akhirat gitu. Yang jelas menghilangkan asarul ibadah hukumnya makruh. Daripada itu maka engkau duduk pada tempat yang tinggi padahal engkau menghadap kiblat supaya tiada kena akan dikau kepercikan air. Nah, maksudnya kayak ini. Udah siwak selesai. Sesudah bersiwak hendaklah engkau duduk pada tempat yang tinggi. Orang beheri jadi
yang wah ini kata dia lagi ini bertempat nang lebih tinggi supaya jangan di pakaian itu kepercikan banyu ada kita. Nah itu sebabnya ketika kita berwudu telah di masjid apalagi jangan makruh menggunakan air yang banyak. Nah, jadi membuka keran itu sedikit aja. Jangan sehabis-habisnya, bukan muha lagi nang beudu, tapi umpat beudu besar, ya kan? Dan menggunakan air yang terlalu banyak hukumnya makruh. Nah, jadi buka sedikit aja kerannya, tak asal tak buka ngalir sudah. Kita menjagai juga supaya jangan ada sampai air-air banyu-banyu yang mengakibatkan mustakmal. Maksud air yang mustakmal kan ada banyu lah, banyu itu kan bagi empat, suci lagi mensucikan, suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga mustakmal, awan mukhalid. Yang keempat air najis. Empat macam banyu tuh. Suci lagi mensucikan yang kita pakai itu. Suci tapi tidak mensucikan, itu mukhalid yang kebanyakan. Suci tapi tidak mensucikan. Suci untuk diminum, tapi kadakawa dipakai untuk bersuci, berwudu kadakawa, mandi kadakawa. Kalau banyu teh, banyu kopi, jangan hanya dibawa wudu. Nah kan, itu kadakawa bawa wudu. Banyu teh, banyu kopi, ngolah. Selama banyu itu bukan yang mengalir pada tempatnya. Amun inya mengalir pada tempatnya dan kadakawa dielak, maka inya termasuk suci lagi mensucikan. Contohnya banyu yang ada di sumur kita, apalagi di kebun, banyunya habang, itu banyu akar. Boleh dibawa wudu, boleh, sebab inya berhubungan dengan tempat, bukan sesuatu yang makruh dibuat ke situ, bukan. Nah, sucinya ada bapak, ada lagi ngarannya banyu mustakmal. Banyu mustakmal itu apa? Banyu mustakmal adalah air yang dipakaikan untuk yang fardu. Yang fardu aja, yang sunat kada. Bila terpakai untuk fardu, lalu tercampur dengan nang fardu itu, maka menjadi mustak. Nah, contoh ini. Blang. Blang. Tak angkat, tapi sah. Nah, tapi sah, awan muha, lalu kita gosok. Mustakmal hukumnya. Sebab dari yang wajib. Yang kedua, blang. Yang dari muha ini gugur ke tempat yang kurang dari 2 kullah dari basuhan pertama. Nah, gugur ke situ, nah banyu itu mustakmal jadinya. Sebab dari basuhan wajib. Tapi kalau dari basuhan yang sunat itu kan ada hukum mustakmal. Yang basuh pertama kada gugur, basuh kedua tanai, misal nih mode kita kada mungkin nanai. Ini misalnya di tanai, imbahnya banyu yang itu udukan boleh. Sebab ini bukan dari basuhan wajib. Yang bukan dari basuhan wajib. Yang mustakmal itu basuhan wajib yang masih bisa untuk dielak. Amun inya nang kada elak lagi, itu ada hukum mustakmal. Baik, itu aja dulu lah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdihi wa la ilaha Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi